Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di program Puja Aswaja yang didukung langsung oleh Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur atau Baznas Jatim. Kita membahas tentang perayaan Maulid di era pandemi bersama Ustadz Mirofles Majid MAI, salah satu dari narasumber Aswaja Center Jawa Timur. Ya Ustadz, mungkin kita lanjutkan dialog kita Ustadz tentang bentuk Maulid Nabi SAW yang yang baik, yang mungkin tradisi yang kurang baik lah, itu mungkin diberikan kritik ya, atau otokritik kepada kita sendiri saja. Bagaimana? Ya, tadi yang pertama saya bilang jangan terlalu memaksa. Memaksa itu dalam arti sampai memaksa dan memaksa di luar batas kemampuan, itu maksud saya ya. Yang kedua, peringatan Maulid Nabi ini harus dilaksanakan dengan penuh keikhlasan. Jangan sampai ada nuansa persaingan. Misalnya tetangga ngundang 100, kita panas ngundang 200. Gitu, itu kan dalam tanda kutip tidak terlalu bermakna sesungguhnya. Karena yang jadi patokan itu bukan soal berapa jumlah orang yang kita undang, tapi sejauh mana keikhlasan hati kita di dalam mengadakan perayaan Maulid Nabi ini. Saya termasuk orang yang mulai kecil dilahirkan dari keluarga yang terbiasa mengadakan peringatan Maulid Nabi. Tetapi saya melihat di masyarakat itu seringkali peringatan Maulid Nabi ini masyarakat terlalu memaksakan diri, dan yang kedua nuansa persaingan itu ada. Itu yang saya kritik. Sudahlah, peringatan Maulid Nabi itu ayo kita kembalikan kepada niat awal bahwa kita ini ingin mencintai Nabi. Yang kedua, merayakan di hari kelahiran Nabi itu kan memang sesuatu yang masyru'ah, begitu ya. Jangan dicederai dengan sesuatu yang mencederai keikhlasan dan kesucian hati kita. Laksanakan dengan penuh keikhlasan dan ketulusan, itu saja. Ya, selain bentuk perayaan yang kita menjauhkan diri kita dari persaingan, kemudian menyampingkan niat kita, Ustaz ya. Itu bagaimana cara kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, kegiatan-kegiatannya yang benar bagaimana, Ustaz? Ya, yang berikutnya saya lanjutkan juga ya. Jangan sampai di perayaan Maulid Nabi itu ada tontonan-tontonan yang berbau maksiat. Saya tahun yang lalu itu lihat di media sosial. Benar tidaknya sih tidak tahu, tapi paling tidak jadi pelajaran bahwa jangan sampai perayaan Maulid Nabi itu jangan diwarnai dengan tontonan-tontonan yang tidak senonoh. Iya, Ustaz. Nah, ada juga, Ustaz ya. Jadi mari kita rayakan Maulid Nabi SAW dengan orkes dangdut. Nah, ini saya termasuk orang yang satu sisi ingin mengatakan begini, satu sisi itu baik, mereka bertujuan mereka Maulid Nabi, tapi sisi yang lain diisi dengan begitu tuh kurang tepat juga. Nah, maka menurut saya di samping keikhlasan tadi itu isinya perayaan itu harus baik juga gitu. Apa yang kegiatan itu apa saja, Ustaz? Yang paling penting kan pembacaan salawat Nabi. Salawat Nabi. Yang biasa kalau di desa saya itu biasanya pembacaan salawat asyraqal badru alaina, berjanji, termasuk juga fi hubbi sayyidina, itu selalu dibaca lah. Itu sesuatu yang hampir dipastikan dibaca. Nah, yang berikutnya mungkin juga kalau mau mengadakan tontonan itu yang sesuatu yang masyru'ah. Misalnya dengan cara pengajian umum, undang kiai, undang ustadz, mubaligh, tapi yang mubaligh yang tidak kontroversial ya. Yang tidak kontroversial artinya tidak menjelek-jelekan, tidak provokatif, dan tidak menghujat salah satu pihak. Nah, begitu tuh saya senang, Ustaz. Jadi biasalah kita yang biasa ceramah begini, ini kan biasanya Maulid Nabi itu juga banyak undangan, dalam arti diundang orang dalam rangka pengajian umum, tapi momentumnya adalah Maulid Nabi. Agar ini kan adalah tempo tahunan, Ustaz ya. Tahunan agar semakin bermakna, Ustaz ya. Mungkin harus dirubah saja caranya seperti itu, Ustaz ya. Saya selalu menyampaikan kepada masyarakat, jangan terlalu memaksa, niatkan karena keikhlasan dan ketulusan tadi itu. Yang ketiga, isinya itu yang paling penting, Ustaz. Nah, pembacaan salawat Nabi itu kan menjadikan kita ini lebih cinta. Kalau kita lihat sejarahnya, saya kira di TV 9 ini sudah sering dibahas lah sejarah bagaimana Maulid Nabi itu. Dulu kan pada suatu ketika umat Islam itu kan terjajah.
Tapi dengan diadakannya Maulid Nabi itu syair-syair sholawat, syair-syair yang menunjukkan kecintaan kepada Nabi itu dilantunkan, akhirnya menumbuhkan semangat juang anak-anak muda pada waktu itu dan berhasil mengalahkan musuh pada waktu itu ya. Belajar dari kisah ini, maka sholawat perayaan Maulid Nabi itu harus dikembalikan. Bagaimana menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Itu yang paling pokok, Ustaz.